Kalau kita suka susah, suka marah, suka gelisah, masuk sakit nasabak lino, tulung micai ki, berarti dek patah tulungnya gamana puang Allah Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal mu'minun i'lamu annani usi nafsiyal khati'atal muznibah wa usikum jami'an bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jum'ah yang kami doakan semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Di awal ibadah Jumat yang mulia ini, marilah kita mengucapkan di hati kita keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikianlah kita berniat ikhlas. Demikianlah kita memenuhi syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita perbanyak untuk orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan singkat pada ibadah Jumat yang mulia ini ialah nasrudinillah sebagai kebutuhan dan kewajiban. Nasrudinillah berarti menolong agama Allah. Menolong agama Allah adalah kebutuhan kita dan kewajiban kita. Menolong agama Allah betuanna tatulungi agamana puang Allah Ta'ala. Matuluki ri agamana puang Allah Ta'ala itu adalah kebutuhan kita dan sekaligus menjadi kewajiban. Betuanna madosa ki nareko dek tatulung ya agamana puang Allah Ta'ala.
Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menjadi penolong agama Allah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah As-Saff, surah ke-61 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai sekalian orang yang beriman, jadilah kamu semua penolong-penolong agama Allah. Jadilah kamu semua penolong-penolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Mempelajari agama Islam. Tulu tapak gurui agama selenge. Selalu mempelajari agama Islam. Rajin ikut di pengajian, rajin membaca buku dan tulisan tentang Islam, rajin menonton video tentang agama Islam, rajin bertanya, rajin diskusi tentang agama Islam. Itu adalah cara menolong agama Allah. Karena kita tidak bisa menolong agama Allah kalau kita tidak tahu bagaimana menolong agama Allah. Yang kedua, mengamalkan agama Islam. Menolong agama Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Engka kilau rima siji berarti tatulung ya gamana puang Allah Ta'ala. Saudara-saudara kita yang tidak datang ke masjid tanpa halangan berarti tidak menolong agama Allah. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Tasalai dosa-dosai, toba ki ri dosa-dosa tak, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu berarti menolong agama Allah. Rajin bersedekah, rajin berinfak, selalu mengeluarkan zakat, selalu berdakwah, bernasihat, mengajak orang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu semua adalah contoh-contoh menolong agama Allah. Berarti kalau kita tidak bersedekah, kita tidak berinfak, berarti kita tidak menolong agama Allah. Kalau kita tidak berdakwah, kita tidak bernasihat, dek toma pangajak, dek tota kamparang, berarti kita tidak menolong agama Allah. Engkau dosa, tai mi bawang. Saudara kita melakukan dosa, bahkan anak tak melakukan dosa di depan mata kita, kita tidak tegur, berarti kita tidak menolong agama Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Laksanakanlah ajaran Islam secara keseluruhan. Ya Rasulullah tanya sempajam mi bawang. Agama Islam tania sempajam mi bawang, tania puasa mi bawang, haji kopuran ni haji, soku ni selena, tidak. Bukan hanya itu agama Islam. Agama Islam adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah di semua aspek kehidupan kita. Menutup aurat itu adalah pengamalan agama Islam. Menjauhi dosa, pengamalan agama Islam. Melakukan dakwah, mencegah dosa, itu adalah pengamalan agama Islam. Dan dengan mengamalkan agama Islam, kita menolong agama Islam. Kita menolong agama Allah. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Menolong agama Allah adalah syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah. Menolong agama Allah
adalah syarat untuk istiqamah di jalan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, surah ke-47 ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolongmu. Kamu tulungi agama na puang Allah Ta'ala, pasti natulog ko puang Allah Ta'ala. Wa yuthabbit aqdamakum, dan pasti Allah menguatkan keyakinanmu. Pasti Allah menguatkan keyakinanmu. Kalau menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari ayat mulia ini, kita pahami bahwa kodek natuluki puang Allah Ta'ala, dek natuluki puang Allah Ta'ala, berarti dek patatulung agama na puang Allah Ta'ala. Kalau kita suka susah, suka marah, suka gelisah, masuk sakit nasabak lino, tulungi cai ki, berarti dek patatulung agama na puang Allah Ta'ala. Kalau kita malas, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, kadang-kadang tidak ke masjid dengan sengaja, tidak ada halangan, berarti kita belum istiqamah. Kita belum istiqamah. Itu adalah tanda bahwa kita belum menolong agama Allah. Karena kalau kita menolong agama Allah, pasti kita dikuatkan keyakinan kita. Kadang-kadang kita ragu. Kadang-kadang kita ragu. Ragu pada amal yang kita kerjakan. Bahwa bukan ke masjid yang penting. Bukan salat yang penting. Bukan salat sunnah yang penting. Tanya mengaji penting. Bukan mengaji penting. Tapi kebun yang penting. Kebun yang penting, pekerjaan yang penting, uang yang penting. Salah ni roh, keliru ki, bata ki, ragu ki, menyimpang, cara berfikir yang menyimpang, lebih mementingkan dunia dibanding akhirat. Kenapa begitu? Karena belum menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, sungguh-sungguh menolong agama Allah, Allah kasih kuat keyakinan kita. Allah kasih kuat keyakinan kita. Kita tidak ragu. Kita tidak ragu. Kita istiqamah di dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah makna wa yuthabbit aqdamakum. Allah kuatkan keyakinanmu kalau menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan semua umat Islam untuk menolong agama Allah. Akan tetapi ada dari kalangan umat Islam yang paling wajib menolong agama Allah, yaitu para pemimpin. Para pemimpin itu lebih wajib menolong agama Allah dibanding yang dipimpin. Kalau disebut siapa itu para pemimpin? Kepala rumah tangga. Siapa para pemimpin? Kepala rumah tangga. Semua guru, pemimpin. Semua ketua, ketua apa saja. Semua kepala apa saja. Kepala sekolah, kepala desa, kepala kecamatan, ketua-ketua apa saja. Ada yang dia pimpin. Ini lebih wajib menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 40 dan 41. Wala yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan wala yansuranna, lam taukid dan nun taukid. Ada dua peneguhan di sini.
Sungguh pasti Allah menolong orang yang menolong agama Allah. Jangan ragu, yakin menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Jangan ragu, karena Allah memastikan. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang menolong agama Allah? Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah. Orang yang menolong agama Allah ialah orang yang kalau dikasih kedudukan di bumi, dikasih kepemimpinan, dikasih tanggung jawab, dikasih jabatan di bumi, aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Menegakkan salat artinya bukan hanya dia yang salat, tapi memperhatikan salatnya orang yang berada di bawah tanggungannya. Memperhatikan salatnya mereka yang berada di bawah kepemimpinannya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat. Jangan merasa cukup bahwa kita salat. Pastikan bahwa istrimu dan anakmu salat. Pastikan bahwa semua yang tinggal di rumahmu salat. Pastikan bahwa semua yang bekerja dengan kita itu salat. Pastikan bahwa semua bawahan kita itu salat. Karena itu adalah wujud nyata menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqamus shalah wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat bukan hanya dia yang mengeluarkan zakat, tapi semua yang berada di bawah tanggungannya yang wajib zakat mesti mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang yang menolong agama Allah ialah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, selalu memerintahkan yang baik, selalu mengajak kepada kebaikan, dan selalu melarang melakukan dosa. Semua yang berada di bawah tanggungan kita mesti selalu diajak berbuat baik dan selalu dicegah dari perbuatan dosa dan maksiat. Inilah tugas kita semua sebagai pemimpin, sebagai pendidik di lingkup tanggung jawab kita masing-masing. Mulai dari kepala rumah tangga sampai kepada kepala negara. Kalau tidak, kita tidak menolong agama Allah. Kalau tidak, kita tidak ditolong oleh Allah. Kalau tidak, kita tidak bisa istiqamah. Kita tidak bisa istiqamah. Kita terancam dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Acapariki ja, nacapariki dosa. Narekodeta istiqamah. Istiqamah adalah jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam menolong agama Allah kita mesti mempunyai arjal a'mal, amal yang paling diharapkan.
Aga amalakta kamina tapujie. Aga amalakta kamina terenuangi untuk passalama ki rilino ri akhirat. Amal andalan, amal unggulan. Mau muare iya na amalakku passalama ka. Adakah amal kita yang kita niatkan seperti itu? Amal apa yang paling kita senangi? Amal apa yang kita tekuni? Mesti ada amal kita yang istimewa. Jangan sampai semua amal kita biasa-biasa. Bahaya. Macam apa ki? Tidak boleh. Semua amal kita biasa-biasa. Salatnya biasa-biasa. Puasanya biasa-biasa, mengajinya biasa-biasa, sedekahnya biasa-biasa. Mesti ada yang luar biasa, mesti ada yang istimewa, ada yang kita tekuni, ada yang kita tekuni. Itu penting, itu penting. Ini amalku saya jaga ini, puasa sunnah ini saya jaga ini, Senin Kamis saya puasa sunnah ini saya jaga sampai mati. Saya mengaji ini, saya jaga ini. Saya selalu khatam, 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Bagus. Itu amal istimewa. Apa lagi? Apa amal kita yang istimewa? Jangan sampai semua amal kita biasa-biasa. Ini disebut arjal a'mal. Nasaba manguju mana ki mate. Manguju mana ki mate. Mestingka mapong amalakta. Mestingka amalakta istimewa. Yang kita harapkan muare ia napas salama ka. Dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Engkaga anak yatim tapiara. Engkaga anak yatim kita santuni. Engkaga masjid tahu rusuh. Sungguh-sungguh mengurus masjid. Apa amal yang kita tekuni? Apa amal yang kita tekuni? Yang kita harapkan itulah yang menjadi persembahan kita kepada Allah. Ya Allah, amaseika, tamaseika puang nasaba engkamalak. Ini amalku yang saya jaga. Itu penting untuk kita amalkan. Sesudah Ramadan yang mulia, ajak terlupai puasa Syawal. Alhamdulillah banyak yang sudah selesai puasa Syawal 6 hari. Tapi banyak juga belum mulai. Banyak juga yang belum memulai puasa Syawal. Ajak tertunda-tundai puasa Syawal. Karena pahalanya luar biasa. Puasa Syawal setelah menggenapkan puasa Ramadan. Pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Sama dengan puasa 1 tahun. Inilah amal utama pada bulan Syawal. Menggenapkan puasa kita 6 hari pada bulan Syawal. Kita upayakan untuk kita optimalkan. Di bulan Ramadan, engkamana ki masalatul lail. Pas sempaja peni. Baik tarawih maupun salat tahajud. Kita sudah lewati Ramadan, masalatul lail muki. Rilalo ni ramalange masalatul lail muki. Mestinya kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Biar salatul lail sesudah Isya. Pada komat tarawih tawih kita lanjutkan. Biar minimal salat witir setiap malam. Setiap malam. Tempone ramalan, rajiki mengaji. Rajiki mengaji. Kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sesudah Ramadan bagaimana? Tega ni korata. Mengaji muki sesudah Ramadan. Bukan hanya Ramadan kita mengaji. Kita lanjutkan. Bacaan Al-Quran kita sesudah Ramadan. Waktu Ramadan kita rajin bersedekah. Kita rajin bersedekah. Sesudah Ramadan mari kita lanjutkan sedekah-sedekah kita ba'da Ramadan. Demikianlah nasihat singkat. Mudah-mudahan menyentuh kita, memotivasi kita, menghadirkan kesadaran imani di hati kita bahwa
kita banyak dosa, kita banyak kelalaian, kita banyak kekurangan. Kita mesti kembali menguatkan semangat kita beramal. Kita mesti kembali memaksa diri beramal, mencintai amal, karena kita dengan demikian menolong agama Allah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah juga menolong kita dan menuntun kita untuk istiqamah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita berdoa, memohon petunjuk dari Allah, memohon ampunan Allah, memohon hidayah istiqamah di jalan Allah, memohon husnul khatimah dan surga firdaus di hari akhirat nanti. Sepenuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhul man khadhalad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Filistin, Allahumma ansurhum fi Gaza, Allahumma ansurhum fi Baitul Maqdis, Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa, Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa, Allahumma ahlikil Yahud as-Sahyuniyun, Allahumma ahlikil Yahud al-Ghashimun al-Muhtallin li Filistin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hancurkanlah Zionis, penjajah Israel terlaknat. Hancurkanlah mereka ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dari penjajahan. Bebaskanlah Palestina dari penjajahan. Bebaskanlah Gaza dari penjajahan. Baitul Maqdis dari penjajahan Zionis Israel. Ya Allah, bantulah Islam dan umat Islam. Ya Allah, muliakanlah umat Islam. Ya Allah, tuntunlah kami semua untuk selalu meningkatkan iman, ibadah kepadamu. Allahumma ya Allah, selamatkanlah generasi muda Islam dari narkoba. Ya Allah, selamatkanlah generasi muda Islam dari narkoba. Selamatkanlah generasi muda Islam dari pacaran. Selamatkanlah generasi muda Islam dari zina. Selamatkanlah generasi muda Islam dari judi. Selamatkanlah generasi muda Islam dari minuman keras. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah, tuntunlah kami semua ke jalan-Mu dengan cara-Mu yang terbaik. Allahumma hadza du'auna wa minkal ijabah. Innaka qulta wa qaulukal haqq. Ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis shalah. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.